Kiai Haji Abror Jamhari merupakan salah satu tokoh ulama yang cukup berpengaruh di dalam sektor pendidikan, khususnya di Kabupaten Tegal. Beliau lahir pada tanggal 5 Juli 1947 Masehi. Merupakan anak kelima dari 7 bersaudara pasangan Haji Jamhari dengan Hajah Fatimah. Beliaulah Hajah Kamilah sebagai anak pertama sekaligus kakak tertua. Kemudian Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Hashim, Kiai Abdul Wahid, Kiai Haji Abror, Ibu Huzaimah, dan Hajah Robiahlah sebagai anak terakhir dari 7 bersaudara tersebut. Merupakan keluarga yang bersahaja dan damai, serta mengedepankan akhlakul karimah sebagai aspek penting dalam kehidupan, lebih-lebih pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masa kecil beliau sama seperti anak-anak pada umumnya, bermain, bercengkrama, mengaji bersama, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Beliau juga sangat patuh kepada kedua orang tua, suka membantu manakala dibutuhkan. Di samping patuh kepada kedua orang tuanya, beliau juga patuh terhadap kakak-kakaknya dan sangat sayang terhadap adik-adiknya. Menginjak dewasa, beliau berangkat ke pondok pesantren untuk menimba ilmu. Beliau menimba ilmu kepada Kiai Isa Babakan selama 6 tahun. Saat menimba ilmu di pesantren, beliau rajin dalam melakukan ibadah, seperti halnya berzikir, berpuasa, menghafalkan, dan melakukan kegiatan pesantren. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sabar, peduli, pendiam, dan sopan santun terhadap teman sebaya, serta patuh terhadap guru. Pondok pesantren memiliki rahasia tersendiri dalam proses pencapaian ilmu dan makom derajat seseorang, lebih-lebih antara guru dengan muridnya, yang terkadang seorang murid bisa memperolehnya dengan sesuatu hal yang dianggap tidak biasa. Suatu ketika, beliau Kiai Haji Abror Jamhari baru saja membeli sebuah handuk. Tanpa disangka, gurunya yaitu Kiai Isa memerintahkan agar membersihkan jamban atau WC menggunakan handuk tersebut. Beliau langsung dengan patuh melaksanakan perintah dari Kiai Isa. Sampai-sampai nama beliau yang mulanya bernama Paridi agar diganti menjadi Abror. Beliau menerimanya hingga wafat. Sampai saat ini pun masyarakat mengenal beliau dengan nama Kiai Haji Abror Jamhari. Dan hasil dari kepatuhannya, beliau mendapat sebuah petuah dari sang guru, yang mana Kiai Isa berkata, kelak akan ada pondok pesantren salaf di selatan. Dan ya, benar saja, seakan petua tersebut mengisyaratkan bahwa kelak di masa mendatang, Kiai Haji Abror Jamhari akan menjadi sosok tokoh yang cukup berpengaruh di masyarakat. Kendati demikian, tak berhenti sampai di situ. Setelah beliau selesai menimba ilmu di pondok pesantren tersebut, beliau melanjutkannya kembali di daerah Siwaringin. Kurang lebih 1 tahun perjalanan beliau menimba ilmu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi cobaan berupa sakit yang mengharuskan beliau pulang. Setelah sembuh dari sakitnya, beliau berangkat lagi guna melanjutkan masa menimba ilmunya di pondok pesantren tersebut sampai dengan selesai. Sekembalinya dari menimba ilmu, beliau kemudian menyampaikan ilmu yang telah beliau dapatkan kepada masyarakat. Banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau, di antaranya ilmu fikih, tauhid, tajwid, akhlak, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga sangat sabar dan ikhlas serta teliti, sehingga banyak dari masyarakat mengagumi beliau. Namun ketika bulan Ramadan tiba,
beliau selalu menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian khilaf atau biasa disebut dengan istilah pasaran di beberapa pesantren, dan salah satunya di kota Kendal Kalimungu. Setelah cukup lama berkiprah di masyarakat, beliau kemudian dijodohkan dengan Umi Hajah Asya Maryam, putri dari Haji Rodi. Meski pada awal perjodohan beliau menolak untuk menikah dengan alasan karena masih haus akan ilmu. Namun karena dianggap sudah saatnya untuk menikah, akhirnya beliau menerima perjodohan tersebut dengan Umi Hajah Asya Maryam yang terbilang masih satu desa, hanya berbeda pedukuhannya saja. Setelah 1 tahun menikah, kemudian beliau diminta untuk mengajar masyarakat pedukuhan dari istri beliau. Lambat laun mulai dikenallah beliau oleh masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan antusiasme masyarakat yang ingin menimba ilmu kepada beliau, khususnya bagi kalangan muda-mudi yang mana enggan menyia-nyiakan masa mudanya untuk lebih memilih berguru kepada beliau. Banyak dari mereka mengikuti pengkajian kitab-kitab ala pesantren atau seputar ilmu agama. Oleh karena itu, beliau Kiai Haji Abdul Jabari berinisiatif menyediakan sebuah tempat sebagai media syiar ilmu agama Islam. Maka didirikanlah pondok pesantren yang oleh beliau diberi nama dengan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Mu'awanah. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren tersebut mulai berkembang dan semakin bertambah pula santri yang datang untuk menimba ilmu kepada beliau. Sebagai sosok ulama karismatik, beliau sangat dicintai dan dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga pada tanggal 14 November 2009 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak dari mereka merasa kehilangan sosok beliau. Segudang cerita dan ilmu mengiringi kepergian beliau. Kini hanya tinggal kenanganlah sebagai bukti atas dedikasi beliau kepada masyarakat, serta begitu besarnya pengorbanan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa berjumpa dan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak hanya di dunia saja, namun kelak juga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Kiai Haji Abdul Jabari. Namamu akan selalu tersimpan rapi dalam ingatan kami tentang dirimu dan semua kenangan yang takkan bisa terlupakan hingga akhir hayat nanti.